إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi مجاهدين الطاهرين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat beribadah melaksanakan salat kita yaitu salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keutamaan-keutamaan sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal jama'ah man shalla fil isya'i jama'atan faka'annama nisfu kulli. Barang siapa dia itu melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan yaitu salat malam nisful lail, setengah malam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berkat kudrah dan iradah Allah kita dapat hadir kembali untuk memperdalamkan yaitu ilmu agama. Wabil khusus malam ini kita akan mengkaji di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang mana dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kemudian beliau letakkan di dalam kitab beliau yang bernama hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini merupakan hadis-hadis yang sahih, yaitu diambil daripada riwayat-riwayat yang sahih, yang kuat. Mudah-mudahan dengan hadis yang singkat ini dapatlah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita yaitu menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita dengan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
kita mendapatkan telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita yaitu hadis arba'in. Kita telah memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, al-haditsus tsalits. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ketiga ini, masih di biografi atau daripada profilnya ketawaduan daripada penyampai hadis ini, yaitu daripada an Abi Abdurrahman Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Mari kita sama-sama untuk kita baca kembali, kita ulang untuk mengambil keberkahan daripada hadis yang kita bacakan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalits. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya. Pada waktu yang lalu, pada Rabu yang lalu, malam yang lalu, kita sudah membacakan yaitu daripada biografi hadis yang ketiga, yaitu disampaikan hadis ini didengar oleh beliau, yaitu Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman ini? Beliau namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi beliau adalah anak Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama daripada Abdullah bin Umar. Jadi sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, ada beberapa nama-nama yang sahabat Nabi, yaitu Abdullah. Pertama adalah Abdullah bin Umar, kemudian adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Itu nama-nama Abdullah. Jadi mereka disandangkan dengan nama ayah mereka. Seperti yaitu Abdullah bin Umar dipanggil daripada Ibnu Umar. Abdullah ibnu Mas'ud dipanggil daripada hadis Ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Abbas dipanggil daripada Ibnu Abbas. Mengapa dia dipanggil nama ayahnya Abdullahnya itu nama Abdullahnya hilang, yaitu menunjukkan bahwasanya atas didikan orang tuanya sehingga dia menjadi orang yang alim, sehingga menjadi orang-orang yang taat. Sebagaimana yang kita bacakan ini adalah Abi Abdurrahman, itu nama kunyahnya. Nama kunyahnya adalah Abi Abdurrahman. Beliau adalah seorang yang zuhud, beliau adalah orang yang taat, beliau adalah orang yang dermawan, sangat dermawan, dan beliau adalah yaitu banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar yang sudah kita tulis yaitu ada 1630 hadis yang beliau hafalkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau ini orangnya sangat dermawan. Dan Abi Abdurrahman anak Abi Abdullah bin Umar, beliau ini adalah daripada suka meniru caranya Rasulullah. Cara Rasulullah itu duduk ditirunya. Cara Rasulullah naik unta ditirunya. Cara Rasulullah tidur ditirunya. Jadi beliau ini sang peniru. Peniru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita tak bisa meniru Rasulullah, maka tiru para ulama-ulama. Dari guru kita, dari guru ke guru, dari guru ke guru. Nah, disitulah bisa sampai kita. Mengapa kita bisa contohkan kepada guru, dengan guru ke guru, ulama ke ulama? Karena ulama adalah pewaris para nabi. Jadi oleh karena itu, beliau ini adalah anak sahabat, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu wafat Sayyidina Umar bin Khattab pada usia 63. Bagaimana dengan anak beliau Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma? Beliau wafat pada umur 84 tahun. Beliau wafat yaitu berumur 84 tahun, wafatnya di Mekah, mati syahid. Wafat di Mekah, mati syahid. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini wafatnya, dia mati syahid disebabkan sewaktu di Mekah, yaitu ada raja yang zalim namanya Al-Hajjaj. Dibunuh oleh Al-Hajjaj dengan diracunin. Dibunuh oleh Al-Hajjaj. Mengapa? Karena saat itu Al-Hajjaj ini yaitu menyampaikan dengan khutbah Jumatnya itu lewat daripada matahari. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ini menyatakan, bukan matahari yang menunggumu, kita yang menunggu matahari. Jadi karena tidak senang atas nasihat Ibnu Umar, maka yaitu beliau perintahkan daripada orang-orangnya maka untuk meracuni daripada yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah yang mati syahid, yaitu menegakkan syariat agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saat itu mendengarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau dikatakan langsung mendengar? Karena kalimat hadisnya sami'tu Rasulullah. Sami'tu Rasulullah. Kalau sudah sami'tu, itu berarti langsung dengar apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia haddatsana itu dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan sampai itu. Kalau bapak itu baca Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, itu ada sanadnya langsung dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan sampai kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jumpa kepada Rasulullah, Rasulullah mengucapkan ini. Nah, jadi ini Abdullah bin Abbas adalah beliau langsung mendengar, tidak disebutkan karena di sini sudah kita bahas di awal mukaddimahnya, tidak disebutkan dari mana, hanya langsung perawinya dari mana dapat, yaitu Abdullah bin Umar. Terus apa yang dia dengar? Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Beliau dengar, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islam ala khamsin. Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Didirikan, ya. Tidak diketahui siapa. Ini jelas dia. Bunya itu kata dasarnya adalah bana. Bana'un artinya adalah bangunan, pilar, boleh, bangunan juga boleh, dipilarkan, dibangunkan. Nah, bunyal Islam maka yaitu
menghilangkan daripada yaitu bunyal Islam, dirikan Islam. Dihilangkan kata dinu. Dihilangkan kata dinu. Menyatakan bahwasannya itu Islam yang benar. Bunyal Islam, diberikan agama Islam, seolah-olah ada dinunya. Ya, fa'ilnya itu dihilangkan. Seperti apa? Seperti ayat di Quran surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan kutiba alaikumus siyam. Ya, kutiba alaikumus siyam. Lihat, perhatikan di sini dhammah, di sini dhammah. Menunjukkan seolah-olah yaitu yang memerintahkan puasa itu sudah nampak. Dan orang yang beriman ini amanu tadi ini. Karena disebut ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau orang yang beriman, tentu yang memerintahkan itu adalah Allah. Jadi tak perlu disebut lagi, sudah dimantapkan dia. Sudah diyakinkan. Dia diyakinkan bahwasannya yang memerintahkan puasa ini adalah Allah, orang yang beriman. Makanya dipanggil orang yang beriman. Nah, ini lafaz ini begitu. Orang yang sudah dia mendapatkan ya daripada imannya, sudah mengaku imannya, maka dia tahu bahwasanya Islam ini penegasan. Bunyal Islam. Bunyal Islam, didirikan agama Islam. Seolah-olah di sini kalau ayat ini kataballahu, gitu. Kataballahu alaikumus siyam. Telah mewajibkan oleh Allah atas kamu puasa. Gitu. Seolah-olah di ayat ini di lafaznya ada fa'ilnya. Begitu juga bana dinul Islam. Maka dihilangkan ini menunjukkan penegasan maf'ulnya. Bunyal Islam. Nah, ala khamsin ini satu riwayat mengatakan khamsatin. Boleh. Satu riwayat mengatakan ala khamsin boleh, kemudian ala khamsin. Yang menunjukkan itu adalah ya daripada 5. Ada 5. Apa dia? Ini kita singkat saja ya, karena sudah dibahas. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ini syahadat. Yang pertama adalah syahadatun. Artinya adalah pengakuan. Pengakuan. Nah, apa yang diakui itu? Syahadatun. Dia mengakukan bahwasannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang diakukan. Pertama sekali yang pilar yang kuat itu dibinakan, yang didengarkan oleh Abdullah ibnu Umar adalah yaitu mengakukan pengakuan. Bukan hanya di lidah, tapi di hati juga. Ya, syahadat, pengakuan yang sangat bahwasannya yaitu tidak ada yaitu yang pantas yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan daripada yaitu syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini pun salah satu doa pula, doa yang mengantarkan kita untuk ke surga. Ya. Kalimat tauhid ini adalah doa. Mana doanya? Doa yang dipakai dari setelah wudu. Doa yang dipakai setelah wudu. Ya, doa yang dipakai setelah wudu ini yang dibaca.
siapa saja membaca doa ini setelah setelah wudunya, maka Allah silahkan ia masuk daripada min ayyi babi syi'ti. Min ayyi babi syi'ta, terserah pintu mana yang dia pilih. Kenapa? Karena dia berdoa mengucapkan daripada kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Riwayat lain, ya waj'alni minal mutatahhirin. Riwayat lain pakai digabungkan jadi riwayat dia. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa bertaubat. Tawabin itu orang yang bertaubat. Artinya apa? Karena kita ini selalu dalam keadaan menjumpai maksiat. Maka disitulah kita minta jadi orang yang bertaubat terus. Padahal kita barusan mengambil wudu, tetapi kita minta jadi orang yang bertaubat. Nah, disitulah Allah ampunkan dosa kita. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Jadikan aku hamba ini ya Allah menjadi hamba-hamba yang terus bertaubat, tidak putus-putus. Ini salah satu daripada pilar Islam yang dibangunkan, yang dibinakan. Yang kedua itu adalah wa iqamis salati. Wa iqamis salati. Dan mendirikan salat. Benar ya? Wa iqamis salati, dan mendirikan daripada salat. Mendirikan salat ini adalah yaitu makna iqami ini adalah mendirikan salat tapi secara terus menerus, jangan putus. Ya, melaksanakan mendirikan salat secara terus menerus. Secara terus menerus. Ya. Secara terus menerus didirikan salat beserta daripada yaitu rukun dan syaratnya. Secara terus menerus dengan rukun dan syaratnya harus dilakukan. Mengapa dilakukan yaitu dengan secara terus menerus ini? Karena orang berpikir bahwasannya salat ini hanya dilakukan bagi orang yang sehat. Bukan hanya orang yang sehat, tetapi orang yang sakit pun masih diperintahkan untuk melakukan salat. Bagaimana caranya? Menurut kemampuannya. Kalau tak bisa berdiri, duduk. Kalau tak bisa duduk, yaitu duduk di kursi, maka dengan dia yaitu berbaring dan sebagainya. Dia harus cari keringanan dia bagaimana. Yang jelas jangan sampai dia ini tidak terus menerus. Walaupun dia itu diikat di belenggu sekalipun, sehingga dia tidak dapat melaksanakan salat, itu pun tetap diwajibkan untuk salat. Tapi kalau sudah lepas dia, maka dia yaitu mengulang salatnya. Kenapa? Salat tadi lihurmatil waqti, karena menghormat waktu. Walaupun kondisi apapun dalam peperangan pun, maka yaitu dia lakukan salat. Ini makna wa iqami. Mana wa iqami, mendirikan salat secara terus menerus. Apapun cerita, mau capek, mau letih, maupun tertidur, maupun kita dalam keadaan perjalanan, tetap salat, jangan pernah ditinggalkan. Mengapa demikian itu? Karena salat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala salawati, barang siapa yang memeliharakan salatnya, baik itu daripada rukuknya, baik itu daripada sujudnya, baik daripada rukun dan syarat yang dia lakukan itu, maka niscaya Allah akan haramkan tubuhnya untuk terkena daripada api neraka. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan dalam salat ini. Wa iqamis salati. Suatu ketika dalam satu riwayat disebutkan, ya, satu riwayat, ya, dalam satu riwayat, ya, suatu riwayat, ini bisa dilihat dalam, kalau tidak salah, dalam kitab Majalisus Saniyah,
Majalisus Saniyah. Ya. Ini di salah halaman 87, 89. Tidak salah. Kemudian bisa juga dilihat dalam kitabnya, dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Jawahirul Lu'lu'iyah. Lu'lu'iyah. Permata yang indah. Syarah daripada Arba'in. Nah, dalam riwayat ini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Orang yang masuk surga. Ya, kelompok yang masuk surga. Siapa mereka itu? Pertama, mereka itu adalah yaitu daripada matahari. Kelompok pertama matahari. Siapa nih matahari ini? Saat mereka itu hendak masuk surga, ternyata dijegat mereka ini, kelompok matahari ini dijegat oleh malaikat. Kami tidak mau masuk ke surga. Bagaimana kamu bisa masuk ke surga? Kata mereka ini, kelompok matahari ini, kami sewaktu di dunia kami menjaga salat. Nahnu nuhafizukum fis salati. Sewaktu di dunia kami yaitu menjaga salat. Bagaimana itu kamu bisa menjaga salat? Sebelum azan kami sudah ada berada di masjid. Ini kelompok pertama. Mereka yaitu siapa dia? Sebelum azan sudah ada di masjid. Ini kelompok matahari yang mana tidak bisa menghalangi, malaikat-malaikat tak bisa menghalangi. Kenapa? Karena sewaktu di dunia kelompok ini yaitu menjaga salat, sewaktu di dunia menjaga salatnya, yaitu sebelum azan dia sudah berada di masjid mendengarkan azan, bahkan menjawabnya. Nah, ini kelompok yang pertama. Kemudian masuk lagi kelompok yang kedua, orang yang masuk ke surga. Siapa dia? Itu bulan. Apa amalan orang yang bulan ini? Mereka ini adalah yaitu berada dalam satu kelompok ini, masuk ditanya juga, diinterogasi oleh malaikat, para malaikat ini. Ketika mereka tidak masuk, apa yang menyebabkan kamu untuk masuk surga? Kami sewaktu di dunia disebutkan ini adalah nahnu nuhafizukum bis salat. Jawaban sama, tapi tingkatan yang berbeda. Kami sewaktu itu menjaga salat. Bagaimana kamu menjaga salat? Yaitu kami sebelum azan kami sudah berwudu. Sebelum azan kami sudah berwudu. Kalau yang pertama, sebelum azan sudah ada di masjid. Ini orang yang kelas tinggi. Belum azan dia sudah berada di masjid. Yang kedua, bulan. Siapa kelompok ini? Kelompok ini yang tidak bisa dicegah oleh malaikat adalah sebelum azan dia sudah berwudu. Azan berkumandang. Jadi sudah berwudu, dia dijaga-jaga wudu itu. Tetap dia jaga wudu. Yang ketiga, jawab di pertanyaan yang sama, kemudian yaitu jawabannya sama. Siapa dia? Bintang. Kelompok bintang namanya. Kelompok bintang ini apa? Ketika mereka hendak masuk surga, begitu pula jawabannya. Apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Nahnu nuhafizukum bis salati. Kami sewaktu di dunia memelihara salat. Malaikat tanya, bagaimana kamu bisa masuk ke surga ini, bisa menjaga yaitu salat sewaktu dunia? Oh, sewaktu di dunia kami yaitu setelah azan kami baru berwudu. Setelah azan baru kami berwudu. Kami menjaga wudu. Lihat sini. Nah, sekarang kita
di sini level yang mana? Itu mau kelompok matahari, kelompok bulan atau bintang, tergantung diri sendiri. Ya. Terus dilanjutkan di kitab Majalis Saniyah ini, yaitu janganlah jadi kelompok yang keempat. Janganlah jadi orang yang keempat, orang yang binasa. Siapa itu? Udah takbir imam baru datang dia. Nah, ini takbir yang binasa. Ya, ini adalah kelompok binasa. Kelompok binasa yaitu imamnya sudah takbir, muktasid. Nah, ini dia kelompok-kelompok yang jaga-jaga daripada salatnya. Baik, wa iqamis salati. Ini kisahnya diriwayatkan daripada, maka tetap mereka menjaga daripada salatnya. Wa iqamis salati, dan mereka ini mendirikan salat. Salat yaitu harus dijaga menurut daripada wudhu. Sudah kita bahas tentang makna salatnya, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang ketiga wa ita'iz zakati, adalah membayar zakat. Yang ketiga, Ibnu Umar mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ita'iz zakati. Wa ita'iz zakati. Nah, apa ita'iz zakati? Membayar zakat. Zakat di sini artinya berkembang. Arti zakat ini artinya berkembang, menyucikan jiwa. Makanya kalau ada orang yaitu dia berzakat, membayar zakat tak pernah kurang, yaitu hartanya, terus dia berkembang. Bila sudah sampai haulnya, bila sudah sampai waktunya, maka dia wajib membayar zakat. Nah, maka oleh karena itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayarlah olehmu akan zakat, bersihkan daripada yaitu hartamu dengan zakat. Bersihkan hartamu itu dengan zakat, dan kemudian yaitu bentengi daripada hartamu itu dengan sedekah dirimu. Ya. Bersihkan, tahirul amwalakum. Tahiru amwalakum bizakati. Ya. Sucikan hartamu itu dengan zakat. Wa hassinu, kata Nabi, wa hassinu mardakum. Oh, maaf. Mana dia? Hassinu amwalakum bizakati. Hassinu amwalakum bizakati wa dawaw mardakum bisadaqati. Ini kelebihannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa didapat di dalam kitab Mu'jam Jawazir, dalam kitab hadis Mu'jam Jawazir Al-Haythami Abu Ya'la. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nih? Hassinu amwalakum bizakati. Bentengi olehmu hartamu itu dengan zakat. Jadi kalau sudah punya harta, bentengkan dia, bayar zakatnya. Bulan, tahun, bentengin supaya aman, supaya berkembang, supaya nanti berkah. Jadi bayar zakat. Hassinu amwalakum. Bila dia yaitu enggan untuk membayar zakat, maka ancaman Allah akan datang kepadanya. Wadawaw mardakum bisadaqati. Kalau kamu sakit, obatin sakitmu itu dengan banyak sedekah. Wadawaw mardakum bisadaqati. Obatin olehmu sakitmu itu dengan memperbanyak sedekah. Bentengin hartanya dengan zakat,
dan kemudian obati sakitmu dengan sedekah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh untuk membayar zakat itu tadi. Kemudian yang keempat, ini secara singkat aja karena sudah kita bahas. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan daripada Ibnu Umar, yaitu yang keempat adalah wa hajjil baiti. Wa hajjil baiti. Berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu. Berangkat haji bagi yang mampu. Yang diberi kemampuan oleh Allah. Berangkat haji bagi yang mampu, singkatannya. Nah, merupakan salah satu daripada haji ini yaitu rukun Islam. Disebutkan, dan bagi orang-orang yang mampu, termasuk juga daripada umrah. Dalam mazhab Syafi'i adalah seumur hidup sekali. Sunnatnya ya dilakukan boleh. Selebihnya itu dilakukan boleh. Kalau haji bagi orang yang mampu. Bila sekali dia lakukan haji dia mendapatkan faedah, 2 kali, 3 kali dia lakukan haji sampai 3 kali masa hidupnya, maka Allah haramkan jasadnya, tubuhnya, rambutnya itu terkena api neraka bila dia lakukan daripada melaksanakan haji ini. Kemudian haji ini bila kita telaah, ini ada 2 akar, dua huruf, ha dan jim. Ha dan jim. Ha ini singkatannya dia punya daripada hilmun. Jim ini adalah jirmun. Hilmun artinya adalah kemurahan, kedermawanan. Jirmun artinya adalah bentuk. Apa maksudnya nih? Lihat. Orang haji, ha kemurahan, jim bentuk. Maksudnya adalah seolah-olah saat kita berangkat haji itu, kita berhadap kepada Allah dari depan Ka'bah. Labbaik Allah ya Allah. Labbaik Allah, wahai Allah, dengan kemurahan-Mu ya Allah, hamba membawa bentuk dosa yang banyak ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Nih, maka singkatan daripada. Siapa yang berkata ini? Yang berkata ini adalah Ibnu Imad. Ibnu Imad. Ibnu Imad seorang ulama. Beliau berkatakan ha hilmun, jim jirmun. Nah, artinya seolah-olah kita berkata, duhai Allah, kami datang kemari membawa bentuk ini, membawa bentuk diri, bentuk dosa dengan kemurahan-Mu ya Allah, hilmun, maka ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami. Jangan kami ketika balik ke negeri kami ini kami membawa banyak dosa. Di sinilah kami mohon kepadamu ya Allah daripada dosa-dosa kami supaya yaitu diampunkan dengan hilmun, dengan kemurahan-Mu. Berkata yang demikian adalah Ibnu Imad. Bisa dicek ini di dalam kitabnya, kitab Jawahirul Lu'liyah juga. Kitab Jawahirul Lu'liyah. Adam Syekh. Baik ya, ini yang keempat. Nah, karena kita sudah bahas ini ya tentang haji, keutamaan, apalagi subuh masih dalam bab haji. Jadi nanti bosan dengarnya. Nah, yang kelima yaitu wasaumi Ramadan. Yang kelima adalah puasa. Saya hapus ini aja. Saya hapus hadis. Yang kelima adalah
Shaum Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi arti puasa bulan Ramadan. Ini yang keberapa? Yang ke 5. Yang ke 5. Kenapa Pak Adi? Ya, arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua mengerjakan. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Ini kenapa nih dalam hadis ini? Hah? Yang kelima puasa. Seharusnya haji yang kelima. Ini puasa yang kelima. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini yang kelima adalah saumu Ramadan. Mengapa dia? Karena dia itu beda riwayat. Hadis ini adalah riwayatnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya kan? Nah, kalau yang kelima itu yang haji yang kelima, Kalau haji yang kelima arkanul Islam bunyinya babu bayanu arkanul Islam. Judulnya babu bayanu arkanul Islam. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim di dalam hadis beliau juga. Dalam hadis beliau yaitu hadis pada menyatakan bab bayanu arkanul, yaitu tentang masalah yaitu iman. Di bab Kitabul Iman punya judul bab bayanu arkanul Islam. Nah, hadisnya ini dia. Rukun Islam yang kelima itu haji. Jadi dalam hadis riwayat Muslim itu 2. Satu tentang masalah puasa yang ini, tapi dalam bab iman dia menjelaskan. Yang banyak yang kita dengar hadis riwayat Muslim yang ini arkanul Islam. Tapi kalau bunyal Islam ini adalah yaitu pilarnya ini Umar bin Khattab adalah puasanya bagian yang terakhir ini. Nih, arkanul Islam. Bab arkanul Islam pada bab hajinya yaitu yang kelima, puasa yang keempat. Sementara Abdullah bin Umar yaitu puasanya pada yang kelima. Jadi dua-dua benar. Walaupun yang populer itu yang tadi, yang ini bab Muslim, bab iman ini. Hadis riwayat daripada Imam Muslim juga. Ya. Nah, yang menyebutkan ini adalah kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in. Al-Wafi pengarang Syekh Mustafa Dibgha. Syekh Mustafa Ad-Dibgha. Beliau bisa dilihat ini pada hadis yang ketiga. Jadi beliau mengatakan riwayatnya ada yang ini. Tapi ini maka dijelaskan oleh beliau. Baik, puasa Ramadan yaitu puasa somo artinya menahan. Somo artinya menahan. Ramadan yaitu dengan akar katanya ramda'u, membakar. Puasa yang membakar. Dan puasa ini Ramadan ini sayyid syuhur. Artinya penghulu segala bulan-bulan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? "Lau ta'lamu ummati." Andai katalah tahu umatku, maka fi Ramadhan, apa yang ada di bulan Ramadan ini, la tamannau hadhihi sanati Ramadan. Sungguh mereka berharap kalau dapat di di tahun ini Ramadan saja. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dibakar daripada segala dosa-dosa yang dilakukan. Karena banyak yang enggak tahu,
maka yaitu dia tidak mengharapkan Ramadan. Tapi kalau orang yang tahu, mereka berharap, ya Allah, kalau dapat tiap bulannya Ramadan saja. Lau ta'lamu ummati makana fi Ramadan. Andai katalah daripada umatku ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan ini, kelebihannya di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, maka mereka ini pasti akan memintakan di bulan Ramadan tiap tahun ini. Mereka minta hadhihi sanati kullahu. Mereka minta di bulan Ramadan ini seluruhnya. Nah, bagi orang yang mana dia itu kapanlah Ramadan ini berakhir. Nah, bila ada dia mengucapkan ini, bisa dikatakan dia fasik. Bila dia meniadakan, bisa jadi kufur itu. Kenapa kufur dia? Kufur akan nikmat yang di dalam bulan Ramadan. Makanya tidak boleh katakan yaitu bilalah berakhir nih bulan Ramadan nih. Kenapa? Tak bisa makan, tak bisa ini, tak bisa melakukan demikian. Bagi orang yang beriman, makanya disebutkan ayat tadi itu yang dipanggil Allah amanu, yang betul-betul imannya ada tertancap dalam hatinya. Makanya dia terus menggunakan waktunya itu adalah selalu beribadah, bersedekah, mengeluarkan zakatnya, beramal, menuntut ilmu di dalam bulan Ramadan. Disitulah berlipat gandanya. Maka disitulah artinya saumu Ramadana. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayat lain tambah wa ma ta'akhkhar. Man shoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan muhasabah, ikhlas, bisa diartikan ikhlas, karena iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang dahulu. Riwayat yang lain bukannya dosa dahulu, dosa yang akan datang akan dihapuskan oleh Allah. Makanya ketika bulan puasa yaitu adalah iman. Setelah itu baru ikhlas. Maka oleh karena itu kajian kita pada malam ini adalah yaitu secara singkat sudah kita pelajarin ya, tapi ini untuk mengembangkan, untuk daripada mengulang kembali, tapi beda riwayatnya. Itu saja kita tahu. Di hadis ini kita jumpa, di hadis ini dapat lagi. Jadi jangan aneh, bukan hadis arba'in yang salah, kita yang belum sampai ke sana ilmunya. Oh, ini salah cetak ini nih. Ini salah, ini puasanya kok yang kelima nih. Setahu saya sewaktu kecil, nah gitu kan. Sewaktu saya waktu sekolah begini, enggak. Karena kita masih ngajinya itu kitab tipis. Baca yang kitab yang tebal, baca hadis Sahih Muslim itu. Itu situ ada, ya. Nah, jadi oleh karena itu mungkin ini pelajaran kita hadis yang ketiga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali, yaitu hadis yang keempat. Hadis keempat ini ceritanya tentang apa? Ini lebih menyentuh lagi nih. Apa hadisnya? Menceritakan proses manusia. Nah, ini hadis yang keempat, menceritakan hadis pada. Baik, kira-kira paham ini? Enggak paham ya? Udah enggak ada bertanya ya? Nah, udah paham aja lah. Gimana Pak Adi? Ada yang mana? Nah cukup lah, setengah jam dah pas. Setengah jam ini udah berat nih. Kalau malam-malam setengah jam udah berat. Tapi kalau dibawa dialog, itu gak terasa, jam 10 mau tuh. Baik, jelas ya? Jadi nanti yang kalau ibu-ibu yang bagian bapak-bapak bilang ya, bapak mau jadi matahari atau bulan? Atau bintang? Beritahu, nasihatkan. Mau jadi kelompok yang matahari, pergi ke masjid sekarang. Zuhur jam 11:30 hadir. Subuh jam 4 dah hadir. Gitu. Enggaklah. Jadi apa? Mau bulan? Kalau bulan, yaitu sebelum azan berwuduklah. Setidaknya itu. Paling yang ketiga ini, bintang. Udah azan baru berwuduk. Jadilah, daripada nggak ada jabatan kan di akhirat nanti. Jadilah. Tapi kalau ingin yang terbaik, yang nomor satu adalah matahari. Apalagi Jumat. Ini Jumat, sudah khatib naik mimbar, baru datang. Apalagi itu. Kalau dapat sebelum khatib naik mimbar, masih Mas Bambang masih mengumumkan, sudah ada orang itu.
Jadi orang baru satu sab nggak sampai. Nah, kita udah ngumumkan, yang dengar di rumah. Kalau dapat Jumat itu 1 jam sebelum sudah ada. Kita naik pesawat aja sekarang 2 jam sebelum berangkat sudah ada. Kalau nggak boleh berangkat. Ya kan? Ini dengan Allah coba. Dilambat-lambat. Nah, jadi oleh karena itu cari kelompok yang mana kita. Mau matahari, mau bulan, mau bintang. Nah, silakan nanti cek di kitabnya kalau bila ada kitabnya. Tandain halamannya. Nanti kita sharekan kembali. Nah, baik itu. Artinya, Pak Kuli kan paham ya? Oke, kita tutup ya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi izin untuk bisa dapat mengikuti kembali yaitu pengajian hadis arba'in pada hadis yang keempat, al-hadithul rabi'u. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani kita. Semoga diberikan pahala dengan kita berniat ya. Malam ini kita niat ya Allah, kami berniat ya Allah, minggu depan kami dapat untuk bisa yaitu mengaji kitab hadis yang keempat ini. Apabila ada uzur, maka niat itu sudah dicatat oleh Allah, yaitu hadir di dalam satu majelis ilmu ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.